Shalom, para sahabat insan yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel yang kita cintai ini. Kami berharap sahabat-sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh sukacita, dan tetap semangat. Mari kita mendengarkan Sabda Allah bersama Pastor Stefanus Chandra, staf Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dari Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Tema renungan kita hari ini, 27 Juli 2020, adalah perumpamaan. Mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih untuk undangan suci-Mu pagi ini, guna merenungkan sabda-Mu sebagai tuntunan hidup kami. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun perikopa yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Mari kita bacakan bersama. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini memberi informasi kepada kita bahwa Yesus hanya menyampaikan pengajarannya dalam bentuk perumpamaan. Alasan mengapa Yesus menyampaikan pengajaran dalam bentuk perumpamaan hanya dinyatakan sebagai pemenuhan nubuatan Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Kata-kata ini tertera jelas dalam Mazmur 78 ayat 2. Mari kita bermenung lebih jauh akan perikopa ini. Mengapa Yesus memilih perumpamaan untuk mengajarkan perihal kerajaan Allah? Alasannya ada beberapa, yakni 1. Menceritakan sesuatu dalam bentuk perumpamaan adalah cara yang lazim saat itu yang dipakai oleh guru-guru kebijaksanaan Yahudi dalam mengajar murid-muridnya. Yesus juga melakukan hal yang sama. Yang kedua, dengan menggunakan perumpamaan, Yesus membawa pendengarnya untuk lebih membumi, lebih simpel dalam memahami ajaran kerajaan Allah. Itulah sebabnya perumpamaan atau contoh-contoh yang digunakan oleh Yesus itu semuanya dan umumnya berasal dari dunia pertanian dan dunia nelayan. Dua
jenis pekerjaan yang akrab dengan orang Yahudi, khususnya di bagian Galilea. Yang ketiga, tingkat intelektualitas pendengar Yesus saat itu sangat sederhana. Padahal yang diajarkan oleh Yesus adalah misteri Allah yang maha luhur. Maka Yesus harus menemukan cara jitu agar pendengarnya mengerti tentang ajaran agung Yesus. Pada perikopa Injil hari ini, Yesus menggunakan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi untuk menjelaskan ajaran kerajaan Allah. Biji sesawi adalah bibit yang sangat kecil, sebesar bibit bayam. Tetapi jika ditanam dan berkembang, akan bertumbuh besar menjadi pohon yang besar. Demikian pun ragi dengan porsi yang sangat kecil terbatas. Jika telah dicampur seluruhnya dengan tepung roti, akan membuat adonan roti mengembang. Semua contoh atau perumpamaan ini adalah sebuah realitas dalam kehidupan masyarakat saat itu, tetapi sulit dipahami oleh akal manusia saat itu hingga kini. Bagaimana biji sesawi yang kecil itu bisa berkembang luar biasa. Bagaimana ragi yang kecil dicampur dalam tepung roti itu membuat adonan mengembang luar biasa. Semua misteri pertumbuhan dan perkembangan ini membawa orang pada zaman Yesus pada suatu sebab asali segala sesuatu, yakni Allah. Mereka tidak berpikir jauh. Allah lah penyebab pertumbuhan. Allah lah yang menjamin pertumbuhan biji sesawi dan perkembangan roti yang telah diberi ragi. Allah diyakini sebagai invisible hand, tangan-tangan tidak kelihatan yang membuat hal-hal kecil dan sederhana menjadi luar biasa. Yesus menggunakan dua perumpamaan ini untuk menjelaskan bahwa kerajaan Allah atau Allah yang meraja bukanlah sebuah konsep mengawang-awang yang sulit dimengerti, sulit dijangkau. Kerajaan Allah adalah sebuah realitas terjadi dan ada di dunia manusia. Dengan menjelaskan dua realitas dalam perumpamaan kerajaan Allah, mau dinyatakan Yesus hadir saat itu. Yesus mengharapkan orang-orang pada zamannya terbuka bagi kehadiran Allah, beriman kepadanya dan setia hanya kepada Allah saja. Pesannya jelas tentu bagi kita hari ini. Dalam realitas hidup kita, Allah menampakkan dirinya dalam kejadian dan berkat kehidupan bagi kita. Apakah kita terbuka dan makin beriman kepada Allah? Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih Engkau membuka mata pikiran kami bahwa kerajaan Allah adalah sesuatu yang real dalam hidup kami. Engkau hadir dalam tanda-tanda heran yang mengundang kami makin beriman dan percaya kepadamu. Buatlah kami hari ini makin beriman kepadamu. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, atas keluarga saudara-saudariku dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Stefanus Chandra. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga pastor bersama rekan-rekan staf dan para frater serta segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.